Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Amin. Puji Tuhan, salam damai sejahtera bagi kita semua. Jumpa kembali dalam podcast Emana, kita bersama-sama bersekutu menikmati firman Tuhan. Ya, saya juga mengucapkan selamat bergabung untuk Saudara Moses. Halo Saudara Moses. Amin. Halo Saudara Stephen, puji Tuhan. Senang bisa bersekutu dan juga berkoordinasi bersama-sama. Amin. Amin. Ya, terima kasih Saudara Moses sudah meluangkan waktu untuk persekutuan hari ini. Saudara-saudari, terlebih dahulu juga kita boleh ada sedikit persiapan ya. Jadi saya ingin memberitahu saudara-saudari bahwa porsi persekutuan kita hari ini adalah diambil dari Lukas pasal 23 ayat 33 sampai 56 ya. Kita sangat berharap saudara-saudari juga bisa ada waktu membaca porsi ini. Jadi nanti kita bisa mendapatkan gambaran yang jelas ketika masuk dalam persekutuan. Lalu kemudian dari porsi ini kita akan membahas satu topik ya, yang judulnya adalah hati yang mengampuni. Saya ingin membacakan satu ayat sebagai dasar persekutuan kita, yaitu di dalam Lukas pasal 23 ayat 34 ya. Di sana dikatakan, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi-bagi pakaiannya. Amin. Puji Tuhan, ini adalah ayat yang menjadi dasar persekutuan kita. Dan untuk waktu selanjutnya saya akan serahkan kepada Saudara Moses yang akan membawa kita melihat ya hubungan antara topik ini dengan porsi ayat bacaan yang kita nikmati hari ini. Amin. Silahkan Saudara Moses. Ya, puji Tuhan Saudara Stephen ya. Saudara-saudari, kita mengucap syukur ya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang memiliki hati yang mengampuni ya. Dia adalah Allah dan Allah ini kasih. Allah adalah kasih dan kasihnya ini adalah kasih yang mengampuni. Nah, kalau kita lihat di dalam porsi pembacaan kitab Lukas pasal 23 ini mengenai ketersalibannya, wah ini luar biasa ya. Mulai dari ayat 26 sampai 43 itu dia harus menderita penganiayaan manusia. Kemudian selanjutnya di ayat 44 sampai 49 dia harus menderita penghakiman dari Allah ya bagi orang-orang dosa yang menggenapkan kematian yang menggantikan, artinya dosa saya, dosa Anda, dosa kita semua ini ditanggungkan ke atasnya, sehingga akhirnya dia seperti seolah-olah ini ya Bapa meninggalkannya. Itu sangat terkenal ya kata-kata itu ya, Eli Eli lama sabatani. Tetapi satu hal yang ingin kita soroti di hari ini adalah pembahasan mengenai bagaimana ketika dia dihakimi oleh manusia, wah ada satu perkataan yang sangat luar biasa. Dia bisa berkata, "Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saudara-saudari terkasih, ini adalah sebuah kasih ya yang luar biasa yang hanya dimiliki oleh Tuhan kita, Tuhan Yesus. Kenapa? Karena di dalam kasih ini tadi sudah sempat saya sampaikan, ini memiliki pengampunan yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena dia berdoa bagi musuhnya. Dia mengampuni musuhnya, dia mengasihi musuhnya. Ya. Jadi ini menggambarkan ya, memperlihatkan pada kita bagaimana Allah itu mengampuni musuh, dan bahkan bukan hanya mengampuni, mengasihi musuh. Wah ini luar biasa Saudara Stephen ya. Kalau kita melihat ayat ini tidak bisa kita menyembahnya ya, karena inilah Tuhan kita ya. Dia bukan sekedar berwacana, dia bukan hanya sekedar mengajar, tapi dia ada di sana mengalaminya ya. Dan Rasul Paulus menyampaikan kepada kaum beriman di Roma ya, kalau kita lihat di renungan hari ini ada di ayat 8, Tuhan itu mati bahkan ketika kita masih berdosa gitu ya. Dia bukan mati karena kita berbuat baik,
Dia bukan mati karena kita mampu melakukan apa-apa. Dia mati ketika kita masih berdosa. Jadi syukur pada Tuhan untuk kasih yang sedemikian, kasih yang bisa mengampuni. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, terima kasih Saudara Moses. Sangat baik ya gambaran yang kita lihat di dalam bagian ini ya, yaitu mengenai bagaimana Tuhan memiliki hati yang mengampuni ya. Ketika dia disalibkan, ketika dia disiksa, dia bahkan berdoa dan melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang menganiaya dia ya. Kita melihat ini adalah satu ekspresi dari kasihnya. Saya ada satu pertanyaan yang mungkin sedikit keluar dari konteks, tapi kalau kita melihat di sini kan ini bercerita mengenai hati Tuhan yang mengampuni ya, hati Tuhan yang mengasihi. Nah, saya yakin pasti begitu mendengar berita ini saudara-saudara juga ada pertanyaan, bagaimana kita bisa memiliki hati yang sedemikian ya? Bagaimana hati Tuhan yang mengampuni itu bisa kita miliki sebagai orang Kristen ya. Jadi sehingga kita juga dalam kehidupan Kristen kita, dalam kehidupan bermasyarakat juga bisa memiliki hati yang sedemikian ya. Mungkin Saudara Moses bisa bantu kita. Amin. Terima kasih. Saya rasa ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Karena sebagai orang-orang Kristen kita ini kan bukan hanya menjadi pendengar, namun kita juga bisa menjadi para pelaku firman. Dan kalau kita melihat di dalam Alkitab, apakah ada contoh dari orang yang memiliki hati yang mengampuni selain Tuhan Yesus? Jawabannya ada. Dan ini tertulis di dalam kitab Kisah Para Rasul. Kalau kita ingat, waktu itu gereja di Yerusalem kan akibat pemberitaan Injil yang besar ya, banyak orang diselamatkan, kaum beriman menjadi bertambah banyak, berlipat kali ganda, akhirnya banyak sekali urusan yang harus diurusi ya, selain firman dan penginjilan. Maka di pasal 6 dilakukanlah sebuah penunjukan diaken ya. Diaken yaitu orang-orang yang bisa melayani meja. Nah, yang menarik dari diaken ini dipilih karena dia terkenal baik dan penuh roh dan hikmat. Ya, jadi penuh roh dan hikmat. Nah, salah satu dari diaken ini bernama Stefanus. Dan tentu saudara-saudari tahu ya, akibat kesaksian dari Stefanus, dia dirajam batu oleh orang-orang yang memberikan saksi dusta ya, dan menghakimi dia. Namun yang menarik apa? Waktu Stefanus meninggal, mati karena dirajam batu, dia bisa benar-benar menjadi duplikasi dari Tuhan Yesus waktu mati di kayu salib. Mulai dari doanya, Stefanus juga berkata, ampunilah mereka, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kasihnya, Stefanus tidak mendendam, ya. Dia mengampuni. Jadi, apa yang ada pada Tuhan Yesus, itu ada pada Stefanus. Tapi kita harus lihat karakteristiknya. Kenapa? Dia punya roh yang begitu kuat. Dia juga memiliki kasih dan hikmat. Saudara-saudari, ya, supaya kita bisa mengampuni, kita perlu punya, atau kita perlu melatih roh kita. Amin. Ya. Kenapa? Karena kasih itu bukan terletak di emosi kita. Di dalam emosi kita ada kasih, tapi bukan kasih itu, the love, yang sebenarnya adalah diri Kristus sendiri yang diperhidupkan Stefanus. Kasih itu ada pada roh kita. Dan bagaimana kita bisa mengasihi seperti Tuhan, seperti Stefanus, syarat yang pertama ada punya roh yang begitu kuat. Dipenuhi hikmat, dipenuhi kasih. Jadi, wah, begitu roh kita kuat ya, pikiran kita ini benar-benar penuh dengan hikmat. Emosi kita ini penuh dengan kasih-Nya Tuhan. Jadi, saudara-saudari, tidak ada jalan lain ya. Moga kita menjadi orang-orang Kristen yang baik-baik, melatih roh, sampai roh kita ini menjadi begitu kuat. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Saudara Moses, ya, sangat membantu ya. Jadi ternyata bahwa kalau saya boleh menyimpulkan, kuncinya adalah di dalam roh kita ya. Jadi hari ini kita bisa memiliki hati yang mengasihi seperti Tuhan ya. Hati yang mengampuni seperti Tuhan, bukan karena melatih emosi kita ya,
bukan karena melatih jiwa kita, tapi terletak pada roh kita ya. Ketika kita melatih roh kita dan memiliki roh yang kuat, ya, hasilnya kita sama seperti Stefanus ya. Dia bisa memiliki hati kasih yang sama seperti Tuhan sendiri. Jadi puji Tuhan saudara-saudari, kiranya kita menjadi orang Kristen ya, yang tidak hanya berusaha secara luaran untuk sama seperti Tuhan, tetapi kita berlatih memperhatikan roh kita ya. Ketika kita memperhatikan roh kita, maka kemudian Kristus bisa diperhidupkan dan ekspresikan melalui penghidupan kita. Amin. Puji Tuhan. Untuk menutup persekutuan kita, mungkin saya sekali lagi minta dalam kasih, Saudara Moses bisa memimpin kita dalam doa. Amin. Amin. Mari kita berdoa, saudara-saudari. Amin. Terima kasih Tuhan, Kau adalah Allah kami yang begitu mengasihi kami. Amin. Yesus, terima kasih Engkaulah yang memikul dosa kami di dalam tubuh-Mu. Amin. Di kayu salib, supaya hari ini kami tidak lagi mati karena dosa, tapi kami boleh menjadi orang-orang yang hidup untuk kebenaran. Amin. Karena itu Tuhan, kami mau belajar benar di hadapan Allah dan di hadapan manusia melalui melatih roh kami. Amin. Sehingga kami punya hati yang mengampuni, hati yang mengasihi. Tuhan pimpin terhadap pasangan kami, terhadap orang tua kami, terhadap anak kami. Kami memiliki hati Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Saudara Moses atas persekutuannya hari ini. Tuhan memberkati pelayanannya. Juga bagi saudara-saudari yang menikmati persekutuan dalam podcast Emana ini, ya kiranya firman Tuhan terus menguatkan kita, juga terus mendorong kita maju di dalam Tuhan. Puji Tuhan, sampai bertemu di podcast yang berikutnya. Tuhan memberkati. Amin. Tuhan memberkati. Amin. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak.